yang sebenarnya Diponegoro menurut pendapat saya itu satu tokoh yang ditunjuk oleh para ulama kepala kiai untuk sebagai pemegang komando perjuangan. Sebenarnya kalau menurut silsilah Mbah Jamrozi itu kan keturunan bangsawan, jadi keturunan dari penghulu kerajaan. Pasca Gusti Pangeran Diponegoro ditangkap, ini ngeten Pak Nur Wahid. Kalau penderek atau prajurit Diponegoro itu memang ketika menempati suatu tempat itu menanam pohon sawung ya. Nah, tapi di Jatirowo Santren ini saya amati kemarin waktu saya ke sana. Ini juga ada pohon kemuning yang mana pohon kemuning ini biasanya ini mohon maaf falsafah atau perlambang kalau yang menanam ini dulu memang masih ada keturunan bangsawan. Nah, polarisasi itu. Dan memang tongkat jadi benderanya Mbah Jamrozi itu kemuning. Itulah pertemuan saya dengan Pak Nur Wahid, salah satu keturunan dari Bayi Ahmad Jamrozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya tetap di channel saya. Kemudian untuk yang pertama kalinya, saya senantiasa ingin mengajak panjenengan semua saudaraku untuk selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita senantiasa dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari yang berupa kebaikan-kebaikan, yang mana mudah-mudahan saudaraku kebaikan yang kita kerjakan senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amal yang baik, menjadi amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mengucap bersama-sama dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang berbahagia, untuk saat ini saya berada di kediaman beliau Bapak Nur Wahid. Alhamdulillah saya bersilaturahim, sengaja pada hari ini bersilaturahim ke kediaman beliau Bapak Nur Wahid, yang mana saudaraku sebelumnya saya sudah berziarah, atau di video saya sebelumnya saya sudah berziarah ke makam beliau Bayi Ahmad Jamrozi, yang mana beliau adalah insya Allah salah satu laskar atau prajurit Diponegoro yang lari dari kejaran Belanda, kemudian sampailah beliau di Jombang, khususnya beliau yang pada akhirnya berada di Jatirowo Santren, yang pada akhirnya syiar agama di sana. Dan alhamdulillah saat ini saudaraku saya bertemu dengan keturunan dari Bayi Ahmad Jamrozi, dan saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Nur Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah saya. Pak Nur Wahid, kedatangan saya ke sini pertama adalah saya ingin bersilaturahim, karena sebelumnya saya belum pernah ketemu jenengan, dan alhamdulillah atas informasi dari Mas Yaul, kemudian dari Pak Irfan, kawula dipun aturi sowan kono nang Pak Nur Wahid. Senior ya. Nah, untuk kedatangan kawula wonten dalempun jenengan, yang kedua adalah saya kepingin mendengar atau mengetahui sejarah terkait dengan perjalanan beliau Bayi Ahmad Jamrozi, yang pada akhirnya nyampelah beliau di Jatirowo Santren, yang mana menurut informasi dari keluarga yang lain, Bayi Ahmad Jamrozi ini berasal dari Pati, Jawa Tengah. Ngoten nggih Pak Nur Wahid. Nah, ngapunten Pak Nur Wahid, kawula badhe nyuwun cerita, minta cerita dari panjenengan yang mungkin bisa menceritakan perjalanan awal kenapa beliau ini sampai di Jombang, yang dari Pati kemudian hijrah ke Jombang. Nah, mungkin Pak Nur Wahid bisa sedikit menceritakan sebagai wawasan buat saya dan juga generasi-generasi muda, sehingga yang mungkin yang di area pelosok melihat kok ada makom di sebelah Sungai Berantas, ini makomnya sopo ya ini, yang selama ini mungkin tanda tanya. Nah, begitu Pak Nur Wahid, mohon nanti diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sejarah
Mbah Kiai Ahmad Zamrozi ini tidak bisa dilepas atau terlepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia di dalam pergerakan perjuangan untuk menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertama itu, yang kedua, setiap ulama yang notabene keturunan, jadi gini, ada beberapa perjuangan kalau kita ngomong no politik ini tidak bisa dilepas dari politik. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah politik juga. Jadi perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia juga perjuangan politik para tokoh-tokoh dan para ulama-ulama. Nah, yang sebenarnya Diponegoro menurut pendapat saya itu satu tokoh yang ditunjuk oleh para ulama, para kiai untuk sebagai pemegang komando perjuangan. Sebenarnya beliau menurut pendapat saya, mohon maaf, beliau ditunjuk para ulama, para tokoh-tokoh bangsawan ini untuk sebagai pemimpin perjuangan yang para komando Pangeran Diponegoro. Sehingga tapi ulama sendiri mendukung perjuangan Diponegoro tidak sekedar untuk memperoleh kemerdekaan secara zahir, tapi juga para ulama sengaja memerdekakan secara rohaniah, yaitu dakwah keislaman. Kalau menurut terkait dengan sebenarnya sejarah Mbah Zamrozi yang saat ini mulai banyak tokoh-tokoh, banyak masyarakat ingin tahu karena ada keturunan Mbah Kiai Ahmad Zamrozi, ada tokoh besar Mursyid Thoreko Sidikiyah inggih menika Yai Muhammad Mukhtar Mukti. Nah, kalau ngomong Yai Muhammad Mukhtar Mukti itu juga keturunan dari beberapa tokoh pejuang, di antaranya Mbah Juwada, dari Mbah Zamrozi, Mbah Abdul Karim, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, kalau kembali ke Mbah Zamrozi, kalau menurut silsilah Mbah Zamrozi itu kan keturunan bangsawan, jadi keturunan dari penghulu kerajaan. Mbah Zamrozi itu keturunan dari penghulu kerajaan. Jadi penghulu kerajaan ya istilah umpama sekarang dalam pemerintahan trias politika ya tentunya itu hakim, kehakiman itu Mbah Zamrozi. Sehingga di samping beliau ulama, karena keturunan dari ini Pak yang dipegang teguh oleh Mbah Zamrozi itu di daerah itu penghulu. Jadi dakwahnya itu ya masuk ke ranah pemerintah, tapi keturunannya jadi penghulu, jadi tokoh-tokoh apa ya, kalau sekarang tokoh sekarang itu ya, kalau dulu itu ada penghulu, artinya penghulu itu orang yang dituakan, yang memegang ketentuan yang baik secara agama maupun secara masyarakat. Kalau dulu kan yang memutuskan ya itu aturan-aturan sosial bermasyarakat ya maupun beragama di waktu itu Mbah Zamrozi. Karena setelah tertangkapnya Diponegoro ini mengerucut saja ke Mbah Zamrozi. Sebenarnya ada misteri kenapa Diponegoro itu sebenarnya tertangkap. Karena sebenarnya para ulama itu melarang Diponegoro untuk berunding dengan Belanda. Tapi karena Diponegoro dipengaruhi oleh tokoh-tokoh politik yang lain, tidak manut ulama, sehingga gampang berunding untuk sebenarnya para ulama ini melarang Diponegoro untuk berunding, sudah melarang. Masuk salah satunya Mbah Juwada. Iya, salah satunya Mbah Juwada. Jadi sudah melarang untuk akhirnya alih bahasa Sentot dan lain itu malah mempengaruhi untuk menyebut para ulama melarang karena
pasukannya Diponegoro dan Alibasa Sento dan sebagainya itu diperingatkan ulama itu nggak mau. Akhirnya ulama sebelum Diponegoro itu tertangkap mereka melarikan diri sudah. Berarti Sudah menyebar. Oh gitu. Iya, di antara pasukan itu ada pasukan rombongan Diponegoro, pasukannya Diponegoro yang rombongan Basuada, ada sudah lari ke. Lah, waktu itu transportasinya kan berantas, sungai ya, baik di ada yang di Bengawan Solo, ada yang di transportasi yang paling itu sungai. Nah, termasuk di sini Mbah Jamroji mengerucut kembali Mbah Jamroji, Mbah Jamroji, sehingga Mbah Jamroji sendiri dari perjalanannya ke lereng Ngeliman, dari Ngeliman Nganjuk ya lereng sampai ya ada menemukan dataran di tepi sungai, maka beliau mendirikan satu padepokan. Itu didirikan sekitar 1831. Pasca Gusti Pangeran Diponegoro ditangkap ya itu ditangkap pasukan yang lain, ulama yang lain sudah menyebar. Nah di sini ada tempat-tempat yang karena Mbah Jamroji, perlu diketahui Mbah Jamroji juga seorang mursyid ya, Toreko Anfasia. Toreko apa? Anfasia ya, mursyid Toreko Anfasia. Jadi dia mendirikan pesantren di Berantas karena Belanda nggak banyak tahu, karena itu di tengah-tengah sungai kan ada kan dikira gerumbul-gerumbul yang Nah, pesantrennya Mbah Jamroji itu terdiri dari bambu, itu angkringan bambu, payonnya itu dadu, gubuk-gubukan kan ya, dadu lama-kelamaan beliau Mbah Jamroji itu waktu rombongan ke sini itu tidak sendiri, ada beberapa tokoh termasuk itu Kiai Barnawi. Ya. Menika ten pundi Mbah? Makame ten Ngaresrejo Sukodolo. Sidoarjo. Mbah Barnawi lah. Mendirikan pesantren di sini dengan Mbah Barnawi. Terus waktu itu ada selang beberapa waktu berikutnya datang juga Mbah Sanusi. Mbah Yai Sanusi ya, yang makamnya sekarang Kauman Kampul ya. Terus karena itu tadi penghulu kerajaan, kembali ke background asli. Menurut versi mbah saya, termasuk saya menangi Mbah Kaya, Mbah Waqiah itu anaknya Mbah Jamroji yang paling kecil saya menangi. Mbah Waqiah. Iya, itu anak utawa Mbah Geno, panggilannya Mbah Geno. Wafatnya sekitar tahun 76 saya menangi di situ, dan oleh Maknya Nasikan juga diceritakan oleh bapak saya, juga menceritakan bapak saya ketepatan penghulu juga. Bapaknya ya, penghulu. Ya, karena itu tadi saya katakan backgroundan oleh Mbah Jamroji dibagi wilayah dakwah untuk masyarakat. Jadi yang selatan Berantas diberikan kepada Mbah Barnawi, ya Ahmad Barnawi. Ki Ahmad Barnawi. Nah ya, yang itu di Sidoarjo itu. Ya, dulu dia dakwahnya di Kedungrejo. Jadi termasuk berjuang mendirikan Masjid Kedungrejo. Nah, makanya dulu kepenghuluan itu di Masjid Kedung. Ya, dulu di situ kan wonten kawah. Nah, itu. Nah, Mbah Barnawi jadi penghulu di situ. Nah, kemudian timurnya Jatirowo mulai tikungan Berantas itu diberikan wilayah kepada Mbah Sanusi. Mulai tikungan Berantas disebut lengkungan Berantas itu. Makanya sampai ke utara sana gitu. Ya, namanya kepenguluan di dalam pemerintahan Belanda, sejarah kepenguluan namanya kepenguluan Tapen. Nah, ikutin kepenguluan Tapen dulu itu bukan kecamatan Kudu, kepenguluan Tapen.
penghulunya ya Mbah Sanusi. Nggih, ngoten. Lah untuk di wilayah pelosok dan sekitarnya Mbah Zamrozi. Nah yang kedung Mbah Barnawi. Nah perlu diketahui biasanya itu turun temurun. Kalau di Kedung Mbah Barnawi itu mempunyai satu orang putra saja, namanya Mbah Husaini. Setelah mentang-mantingnya perjuangan di Sidoarjo, Mbah Barnawi diganti dikirim ke sana, tokoh-tokoh sebagian ditarik ke Jombang ini untuk membantu yang tokoh sana kan banyak sudah dikejar-kejar, dikejar-kejar Belanda, termasuk Mbah Juanda dikejar-kejar Belanda, itu melari ke sini, identitasnya terbongkar. Nah, terus Mbah Barnawi ke sana. Waktu itu perjuangan ketorekotannya ya di Jatirowo karena di Pulau Santren. Nah, cuma kepenguluannya di Kedung wilayahnya. Perjuangannya diteruskan putranya Husaini di Kedung. Di sini itu mempunyai anak laki-laki Muhammad Mansur. Nah, Muhammad Mansur itu bapak saya. Bapak saya itu mulai jadi penghulu di Kedung itu jadi masih zaman Belanda, bapak saya itu lahir 1893. Bapak saya, bapaknya itu tadi umur biyen penghulu turunan itu kan umur 18 ngoten wis ditunjuk ya. Itulah kembali ke Mbah Zamrozi karena Belanda makin curiga, setiap malam ada kegiatan ngaji, akhirnya Belanda menyelidiki untuk akhirnya ketahuan di pondok Mbah Zamrozi. Kalau karena pondok itu ketahuan oleh Belanda, pondok itu dobrak api. Lah santrinya yang masuk lari ke berantas, pondok itu dibakar. Sempat mau dibumi hanguskan Belanda. Sudah dibumi hanguskan. Identitasnya Mbah Ahmad Zamrozi terbongkar. Kalau beliau ini prajuritnya di Ponorogo, santri dari dan lagi karakter Belanda sudah tahu karakter yang seperti ini mesti ciri-cirinya kan itu. Nah, Mbah Zamrozi sengaja sendiri juga menutupi, menyelamatkan keluarganya didelik-delik untuk menyelamatkan jadi waktu Mbah Zamrozi di sini keluarganya itu masih di Pati. Setelah beliau bisa menetap di sini membangun pesantren baru dijemput. Termasuk mempunyai anak yang dari Pati itu bernama Palal, Bapak Ahmad Palal. Mbah Ahmad Palal yang makamnya di Kedungrejo. Nah, berarti kalau begitu jenengan Pak Nur Wahid ini kalau dengan Bayi Ahmad Zamrozi pernahnya apa? Saya ini keturunan berapa ya? Canggah. Jadi Mbah Zamrozi keturunan pertama ya Mbah Palal. Mbah Palal maknya Nasika, kemudian ibu saya Muteni, kemudian saya. Keturunan keempat kan dulu. Oh, berarti jenengan keturunan keempat dari Bayi Ahmad Zamrozi. Yai Mutar itu keturunan ketiga. Yai Mutar itu kan Mbah Buyut Pulau Cangga. Cangga gitu kan kalau dengan Bayi Ahmad Zamrozi Cangga. Kalau beliau Bayi Mukhtar Timun itu Buyutipun Nawi baju ada menika yogane gangsal. Mbah Yai Mukti menika nomor 3. Mbah Yai Mukti nomor sekawan. Nah, Yai Tar menika anak Mbah Yai Mukti nomor 12. Berarti Pak Nur Wahid, kesimpulan dari cerita jenengan itu bahwasannya Bayi Ahmad Zamrozi ini dulu termasuk pasukan khususnya Diponegoro. Iya. Yang statusnya beliau sebenarnya penghulu, jadi ulama. Ulama. Iya. Dan beliau para ulama ini sudah ada firasat kalau ande nanti Gusti Pangeran Diponegoro ini memang benar-benar menuruti undangan dari Jenderal de Kock waktu itu. Iya.
pasti insya Allah akan ditangkap. Ditangkap. Sehingga sebelum perundingan Ya. ini Bayi Ahmad Zamrozi sudah hijrah atau termasuk ke arah timur dari termasuk saudara rombongan saudara Diponegoro, termasuk Mbah Zakaria ini kan sakliting. Mbah Zakaria Gunung Kawi. Oh gitu. Syekh Zakaria Gunung Kawi kan adik Diponegoro. Itu hari semua sudah nggak mendukung karena di Diponegoro mulai dikelilingi oleh trik politik yang untuk mengarah kepada Diponegoro supaya berunding. Nah, tapi satu sisi para ulama tetap nggak mau. Jadi yang nggak mau ini lari duluan untuk mencari angka. Oh, ngoten nggih. Dan setelah di Jatirowo nggih waktu itu Jatirowo. Iya. Pulau santren. Ya pulau santren nggih, santren. Jadi karena sebuah pulau belum ada pulau gitu karena di situ ada pesantren. Nah, itu sudah dibakar gitu. Santrinya nyebar. Nah, sudah beberapa tahun di situ beliau merahasiakan identitasnya yang pada akhirnya suatu ketika ketahuan Belanda kemudian di bumi hanguskan. Tapi anehnya malam hari di bumi hanguskan, pagi hari pondok ini berdiri lagi. Oh ngoten nggih. Alhamdulillah. Pondok ini berdiri lagi. Nggih Pak Nur Wahid, kawula berterima kasih banget atas segala yang panjenengan ceritakan, dan harapan saya karena di Pulau Jatirowo santren itu dulu pesantren, insya Allah nanti mudah-mudahan muncul santren lagi atau lagi. Dulu Pak Yai Mukhtar juga pernah bercita-cita seperti itu karena ini dulu pesantren. Diupayakan bagaimana ini menjadi pesantren. Karena situasi waktu itu mau diciptakan sebagai pesantren, tapi geografis yang tidak memungkinkan. Karena tanahnya longsor gitu kan. Terus sungai kan akhirnya mengkhawatirkan. Jadi sebenarnya cita-citanya itu tadi dikembalikan ke pesantren. Jadi ngeten Pak Nur Wahid, kalau penderek atau prajurit Diponegoro itu memang ketika menempati suatu tempat itu menanam pohon sawo Nah, tapi di Jatirowo santren ini saya amati kemarin waktu saya ke sana. Ini juga ada pohon kemuning yang mana pohon kemuning ini biasanya ini mohon maaf falsafah atau perlambang kalau yang menanam ini dulu memang masih ada keturunan bangsawan. Nah, memang tongkat jadi benderanya Mbah Zamrozi itu kemuning bendera. Jadi pasukan Diponegoro itu menyebar, identitasnya kan hilang semua. Jadi dia membawa apa yang bisa dibawa untuk sebagai bukti bahwa dulu dia mendukung, menurut dia ya sebagai bendera lah. Kalau sekarang umbul-umbul apa yang ya Mbah Zamrozi itu kemuning. Kalau dari Mbah Juwada itu pohon delima. Nah ini kan pohon-pohon ini sebenarnya sawo, ada yang sawo itu kan bukan sawo umum, tapi ada sawo corak khas dari bibit dari sana, dari jalan, bukan yang memang bibit itu memang dibawa dari sana ya. Itu jadi bukan kan sawo umum, ada jadi sawo kecil, di sana ada jadi bibit kalau Mbah Zamrozi itu yang menurut nenek saya Mbak Nyai Nasika, putranya Mbak Palal itu yaitu kemuning lah. Makamnya dulu juga nggak mau dibangun. Makamnya malah tokoh-tokoh dulu yang kesulitan itu mencari makam, karena makamnya itu biasanya nggak mau biasanya orang Jawa Tengah itu tokoh-tokoh dulu makamnya itu maisan atau patokan itu dari kayu ya, jadi gampang dimakan rayap, makan hilang. Kalau keluarganya enggak sudah hilang. Nah, Mbah Zamrozi dulu ada kayu, tapi di belakangnya itu ada jarak dan kemuning. Nah, seperti di Mbah Jamin juga itu kan di makam ketepan, di makam tengah-tengah makam umum. Ada tokoh lagi Top Doni di Gudo, itu jauh sebelum sebelum Mbah Juwada ke sini. Mbah Top Doni sudah datang di Gudo, dakwahnya di daerah Kediri.
besok Mbak Tobroni ini satu leting sama Mbak Ahmad Zamrozi gitu. Ya, satu liting perjuangan, cuma usianya lebih tua Mbak Lebih tua, Tobroni. Mbak Tobroni. Pakliknya Mbak Suwada. Oh, Mas. Iya. Jadi ini putra Kiai Moyo yang di Nggodo. Mbak Tobroni nggoda pundi? Nggodonya Anu, Mejoyo Lusari. Oh, Iya. Dulu makamnya di MI lah. Beberapa tahun yang lalu itu saya menelusuri bertahun-tahun menelusuri makam itu, ya seperti makam-makam yang lain kan nggak ujuk-ujuk ya kan dicari, dianone lagi, dipelajari ya baik secara dohir maupun secara rohania kan, gitu. Nah itu ya. Alhamdulillah. Nggih Pak Nur Wahid, sekali lagi kaulo matur sembah sangat atas informasi yang diberikan. Paling tidak mudah-mudahan saudaraku Pak Nur Wahid ini termasuk pelaku sejarah. Artinya beliau mempelajari sejarah juga melakukan napak tilas terkait dengan sejarah para sesepuh di Jombang. Salah satunya adalah Bayi Ahmad Zamrozi. Saudaraku yang berbahagia, itulah pertemuan saya dengan Pak Nur Wahid, salah satu keturunan dari Bayi Ahmad Zamrozi, Jatirowo, Peloso, Jombang. Demikian saudaraku, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali untuk di video saya berikutnya, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.